Selamat datang di channel YouTube Hasudungan dan Rekan. Dalam membangun channel YouTube khusus untuk pengacara atau kantor advokat, tentu pertama sekali kita harus membuat channel YouTube atas nama kantor kita, dan kemudian mempersiapkan konten untuk diisi dan diupload ke dalam channel YouTube tersebut. Nah, dalam hal membuat konten, tentu konten yang akan dibahas adalah berkaitan dengan dunia hukum dan dunia kepengacaraan. Modal untuk membuat konten tentu ada. Yang pertama sekali, ide. Apa ide yang mau kita tuangkan di dalam konten tersebut? Misal, kita ingin membahas tentang hukum perdata. Nah, apa yang mau kita bahas? Apakah kita mau membahas tentang gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, konklusi, atau kita mau membahas tentang analisa terhadap suatu pasal yang terdapat di KUH Perdata? Nah, karena ini menyangkut tentang kantor hukum, tentu saran kami, orang yang membahasnya adalah sarjana hukum. Dan kalau lebih memungkinkan lagi, adalah seorang pengacara yang sudah mengantongi izin praktek dari asosiasi advokat atau organisasi advokat. Nah, bicara tentang konten juga, tentu ada media yang kita buat atau kita siapkan untuk konten tersebut. Nah, kami dari channel Hasudungan dan Rekan menyiapkan satu buah handphone untuk membuat konten. Ini dia handphonenya, Vivo Y20s. Nah, ini dia. Nah, menurut kami tipe handphone ini sudah cukup memadai lah untuk membuat konten yang akan diupload ke YouTube kantor hukum kita. RAM-nya lumayan 8. Memori penyimpanan internalnya 128 GB. Cukup lah untuk membuat konten berdurasi agak panjang pun cukup lah. Kemudian sumber-sumber dari konten tersebut, misalnya tadi kita membahas tentang hukum perdata, ya kalau bisa KUH perdatanya disiapkan, atau kalau kita menjawab masalah gugatan, ya contohnya seperti ini. Nah, ntar ya. Nah, ini dia. Sengaja kami tutup sebagian ya, supaya jangan nampak. Nah, ini tentang ya jawaban ini.
Oke, biar jelas bahwa ada dasar kita. Ya kalau kita membahas tentang buruh, coba cari referensi seperti yang sudah terlihat di layar kita ini. Ya ini buruh bongkar. Nah, bisa saja kita kaitkan nanti dengan hukum perburuan atau hubungan industrial yang terkait dengan hal tersebut, misalnya tentang gajinya, PHK, kemudian mutasi, kemudian surat peringatan, serikat pekerja, dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, kami menyarankan dalam pembuatan konten selalu dokumentasikan dengan baik. Buat catatan-catatan kecil, catatan-catatan tertentu, agar untuk konten-konten selanjutnya yang mau kita buat, kita tidak kewalahan lagi men-scroll ke bawah-bawah. Jadi kalau sudah ada catatan, tinggal buka, tanggal sekian, bulan sekian, saya sudah membahas konten ini, ya kan. Nah, untuk itulah diperlukan buku-buku seperti ini, supaya dicatat di sini. Tanggal sekian, saya membahas tentang saksi, kan jelas dia di situ. Kemudian juga kalau bisa dipersiapkan kian, apa kira-kira ya cakap-cakapnya lah, narasi-narasinya. Nah, nggak salah kita tulis-tulis, ya kan. Nah, seperti ini ya, ini narasi yang sudah kami buat untuk mengisi suara di konten. Nah, ini nggak apa-apa, bikin aja seperti ini untuk mengawalinya. Nah, selanjutnya juga kawan-kawan, di samping adanya konsep-konsep tadi, kita juga ya perlu fasilitas lainnya. Di samping handphone, kita juga butuh yang namanya flash disk. Nah, ini untuk penyimpanan konten, supaya handphone kita tidak terlalu banyak tersimpan konten-konten video. Ini akan memberatkan nanti, membuat dapur pacunya handphone ya agak sedikit melambat. Untuk itu kita pindahkan kemari dia ya. Nah, supaya gampang pemindahannya dari handphone ke flash disk, dibutuhkanlah yang namanya OTG. Nah, ini dia OTG-nya. Nah, ini dibutuhkan OTG untuk kita pindahkan. Setelah kita pindahkan dari handphone ke flash disk, ya kita hapus saja yang ada di handphone itu, kita buang, karena sudah kita simpan di flash disk. Jadi suatu hari nanti ya tinggal kita buka aja flash disknya, kita lihat di situ kalau ada yang mau kita ambil kembali dari konten-konten yang sudah. Nah, kawan-kawan, channel YouTube memang cukup menggiurkan, tapi tidak segampang yang kita pikirkan untuk membuatnya. Ya bayangkanlah, untuk membuat satu konten saja pun kadang-kadang kita butuh waktu. Di samping itu ya trik-trik dalam pembuatan konten, apakah itu pencahayan, apakah itu titik-titik sulit pengambilan gambar,
editingnya, back soundnya, atau mungkin animasi lain yang mau kita sisipkan di dalam agar konten semakin menarik. Memang jujur saya saja pun kewalahan, ya kan, kewalahan karena memang bukan dunia saya. Tapi minimal ya kita bisa paham lah dunia itu. Karena kalau tanpa itu channel YouTube kita tidak akan berkembang dan media promosi kita pun ya jadi terkendala. Ya bayangkanlah, konten yang sudah kita upload tidak ada yang menonton, sepi, dan juga subscribe-nya pun tidak bertambah-tambah. Kadang-kadang miris lagi, yang nonton itu cuma kita sendiri. Bayangkan kawan-kawan lah, ngeri kan? Sementara modal untuk membuat satu konten saja ya gak tahu lah berapa nilainya, tapi minimal ya otak diperas lah, kemudian waktu terbuang, tenaga dan lain sebagainya. Jadi ya mau tidak mau minimal kita belajar lah tentang editing video dan juga tentang editing sound, back soundnya. Karena tanpa itu ya kadang-kadang video kita kurang menarik bagi penonton. Ini persoalannya, ya kan? Sementara kita bukan pakar di bidang itu, tidak tahu kita masalah itu. Nah, tapi hati-hati juga dalam hal sound, jangan diambil yang mempunyai copyright, nanti kena klaim. Karena itu pilihlah yang gratisan, ada kok disediakan oleh YouTube yang gratisan soundnya, itu aja pakai. Nggak usah kita sok-sok kita ambil back soundnya yang lagi viral, sementara back soundnya itu kena klaim copyright. Gak ada guna, sayang YouTube kita, payah nanti berkembangnya. Nah kawan-kawan sekalian, memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Karena sekarang ini yang namanya YouTube seperti sudah dijadikan sebagai salah satu media marketing bagi advokat. Ya lihat sajalah, beberapa kantor hukum terkenal dan juga pengacara terkenal sudah memanfaatkan promosi dirinya melalui konten-konten yang diupload ke YouTube. Dan ya itu, minimal popularitas makin bertambah, dikenal. Tapi semua memang tergantung ke hoki juga, hoki kita. Ya jujur, saya membangun channel ini, konten pertama sekali itu di bulan 5, kira-kira 7 bulan yang lalu lah, dari bulan sekarang Desember. Ya penontonnya pun miris lah, puluhan. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Tapi jangan salah, memang betul penontonnya puluhan. Tapi ada juga satu konten dan beberapa konten yang saya upload itu penontonnya sampai puluhan ribu. Ya puluhan ribu. Memang ada yang kecil, ada juga yang besar. Artinya di situ kita harus bisa membaca peta dan memetakan. Konten ini berarti kurang peminatnya. Konten yang sana peminatnya banyak, buktinya ribuan penontonnya. Nah kalau sudah sampai puluhan ribu, tentu juga
subscribe-nya pasti bertambah. Nah, seperti tadi saya jelaskan, mulai saya kembangkan channel Hasudungan dan Rekan ini di bulan 5, 7 bulan. Dengan video ya sudah ratusan lah. Walaupun videonya jujur masih di bawah standar dan tidak profesional, saya akui itu. Tapi itu kembali lagi ke diri kita. Kalau nggak kita mulai, kapan lagi? Nah, subscribe-nya juga jujur sampai sekarang ini sudah 1.300-an, dan saya yakin pasti akan bertambah lagi, kan begitu. Ini kalau sudah begini dia tentu akan terus berkembang, dan kalau sudah berkembang tentu juga akan menghasilkan uang. Ya, kalau para YouTuber bilang, ya dia apalah bang, dimonet katanya, karena subscribe abang sudah 1000-an lebih, jam tayang abang juga sudah 4.000-an jam lebih. Tapi memang menarik lah, karena bisa menghasilkan. Tapi tujuan utama sebenarnya kalau saya secara pribadi bukan itu. Tujuan utama saya adalah personal branding dan juga office branding kantor hukum saya. Itu yang paling penting, yang pertama saya buat channel ini. Nah, kalaupun nanti ujung-ujungnya nanti mau saya monetasi, itu adalah bonus tambahan yang mungkin diberikan oleh YouTube kepada saya, atau bisa juga tidak apa katanya, tidak memenuhi syarat, ya nggak masalah. Bukan itu kok tujuan kita pertama kan. Karena itu bagi kawan-kawan yang ingin mengembangkan channel YouTube kantor hukumnya atau juga profesi kepengacaraan ini, jangan tujuan kita itu semata-mata untuk monetasi, jangan. Tapi kalau untuk memperkenalkan diri kita, memperkenalkan kantor kita, saya sangat setuju, karena itulah media promosi kita, ya kan. Media promosi ya agar dikenal orang dan dapat diketahui orang bahwa kita itu adalah pengacara di jalan ini, misalnya contoh, atau di kota ini, kan begitu. Nah, itu tujuan utamanya kalau saya pribadi, dan saya menyarankan itu kepada kawan-kawan yang ingin mengembangkan channel YouTube. Karena pasca saya membuat dan mengembangkan channel YouTube kantor Hasudungan dan Rekan ini, jujur beberapa orang kontak saya, ya dia mengatakan dapat nomor kontak person saya dari channel YouTube. Puji Tuhan, ya kan, puji Tuhan. Ada yang ya menghubungi para calon-calon klien tersebut. Nah, ini kan satu berkat ini. Dan kalau nggak ada channel YouTube ini, dari mana dia tahu? Dari mana dia bisa menghubungi kita? Salah satunya contoh, kalau untuk menggait calon-calon klien yang baru. Kalau yang sudah lama kan kita sudah saling tukar-tukar nomor handphone, dan nomor handphone kita juga sudah tersimpan kan di HP mereka. Ini kan yang baru, sama sekali baru. Ya ada yang dari Jakarta nelpon saya, dari Bandung, dari Semarang, dari Pekanbaru, dari Medan, dan beberapa kota lainnya. Ya terlepaslah apakah itu jadi klien kita atau tidak, itu bagi saya tidak jadi persoalan lah. Yang penting ya minimal kita membuat channel YouTube kantor hukum, targetnya sudah dapat.
yaitu menggait calon-calon klien baru. Itu bagi kami. Jadi tetap semangat lah membuat konten ya, kepada kawan-kawan yang ingin ber-YouTube ria, sambil belajar tentang dunia per-YouTubean dan juga dunia tentang pembuatan konten yang baik, dan juga tentang bagaimana mempromosikan channel YouTube tersebut agar semakin berkembang, bertambah subscribernya, banyak yang nge-like, kemudian banyak yang memberikan komentar-komentar positif atau juga saran. Ya, saya kira itu udah satu kemajuan, ketimbang misalnya ya tidak bertambah-tambah subscribernya, ataupun ya nggak ada nge-like, nggak ada nonton, kan sayang, sia-sia dia. Ya lihatlah seperti channelnya Bung Hotman Paris Hutapea, waduh ngeri. Atau beberapa kantor-kantor hukum lainnya yang sudah bermain di channel YouTube juga ngeri-ngeri. Cuma ya mereka mengembangkannya itu kan berdarah-darah, perlu modal, dan sudah sekian lama, ya kan? Jangan kita ngimpi baru kita membuat channel langsung puluhan ribu atau ribuan sudah subscriber kita. Itu namanya menghayal di siang bolong. Ya pelan-pelan saja, pelan-pelan. Yang penting ada penambahan, ada peningkatan, ya kan? Ada penambahan, ada peningkatan. Jadi berkembang channel YouTube kita tersebut. Ya, kalau sudah berkembang, mau diapakan pun channel YouTube tersebut bisa kok nanti menghasilkan yang namanya duit. Apakah nanti dari pemasangan iklan, atau ada yang mau promosi, membuat konten-konten promosi, bisa, tidak masalah sepanjang memang kontennya itu sesuai dengan channel kita, nggak ada persoalan. Atau ya mau dikembangkan lebih-lebih laginya bisa juga, kita lihat juga ya kan. Karena perkembangan dunia per-YouTubean ini saya kira prospeknya masih terus berkembang dan sangat menjanjikan lah buat yang memang serius, terutama buat para lawyer untuk mempromosikan dirinya sehingga dapat klien yang baru. Itu yang paling utama. Jadi tidak salah lah kita terus belajar membuat konten, sekaligus juga ya membagikan konten-konten tersebut di beberapa media sosial lainnya untuk supaya diketahui oleh para warga dunia maya. Tapi jangan sering-sering juga, artinya jangan nyepam, karena nanti kalau sudah menyepam itu udah susah Wak, bisa nanti kena banned kita nanti. Karena itu hindari. Kalau share boleh, ya share seperlunya aja, satu kali aja, misalnya satu hari udah cukup untuk satu konten. Jangan langsung satu konten di share 100 kali di Facebook dalam satu hari yang sama. Itu udah nyepam namanya, nyampah itu, ya kan? Nggak akan berkembang nanti channel kita itu. Jadi saya rasa buat kawan-kawan semangat terus ya mengembangkan channel YouTube-nya, jangan pernah bosan, dan juga ya teruslah belajar dunia hukum, ya kan,
belajar dunia per-YouTubean, editing, belajar cara-cara mengisi narasi di dalam konten tersebut, biar tidak membosankan. Kalau nggak ada suaranya juga tidak menarik, kan begitu. Kemudian juga jangan bosan-bosan juga mempromosikan channel kitanya, apakah ke media sosial, apakah ke WhatsApp, apakah ke Twitter. Satu hal yang terpenting lagi sebelum saya tutup ini konten, kalau memang konten kita itu berkualitas dari segi isi atau materinya berbobot, saya yakin pasti akan meledak viewernya, penontonnya pasti akan meledak. Kemudian coba sekali-sekali ya teliti juga melalui mesin-mesin pencari, apakah YouTube search atau Google search, muncul nggak? Kalau sudah muncul, itu bakalan setiap hari bakalan ada yang namanya viewer kamu. Bukan cakap sombong. Channel Asudungan dan rekan ini, beberapa kontennya itu sudah terindeks di Google. Dan puji Tuhan, beberapa muncul di halaman 1, mengalahkan channel-channel yang lain dan juga mengalahkan media-media online yang ada, baik itu media online lokal maupun yang sudah raksasa. Nah, yang sudah raksasa maksudnya media-media yang besar lah, yang benar-benar sudah kredibel dan modalnya kuat, kalah. Nah, itu kalau sudah konten kita yang sangat berkualitas. Dengan begitu tentu satu kebanggaan, kita bisa bersaing dengan media-media besar dan media-media raksasa. Kemudian bukan cakap sombong juga, beberapa konten kami juga sudah ada diambil atau ya memang dicantumkan sih nama channel YouTube Asudungan dan rekan ini di dalam konten mereka, ya kan. Itu dipetik, diambil, dituliskan kembali sama mereka, ide kami diambil ke mereka, ya nggak apa-apa sepanjang itu mencantumkan nama kita dan kita juga tidak dirugikan, nggak salah juga, karena itu sebagai salah satu media promosi kita. Ada kebanggaan tersendiri bahwa konten kita itu idenya diambil oleh ya media-media online yang cukup besar lah, ya nggak masalah bagi saya. Ada beberapa itu nggak usahlah saya sebutkan di konten ini, tapi itu sudah satu kebanggaan bagi saya, ya kan. Ide konten saya itu bisa mengembangkan ide-ide kepada orang lain. Nah, itu dia satu yang cukup ya membuat saya jadi tetap bersemangat membuat konten-konten, khususnya konten-konten yang berkualitas, biar ada lagi nanti yang diambil. Gak, itu apa aja, itu canda ya. Kalau mau diambil sih idenya nggak masalah, ya kan, karena memang prinsipnya kan amati, tiru, baru modifikasi. ATM itu yang biasanya menjadi satu seperti ya tagline lah di dunia per-YouTubean. Kalau saya sih nggak mau begitu.
saya AKP, ya kan, AKP, analisa, kaji, putuskan untuk buat konten. Nah itu dia kalau saya AKP. Oke ya kawan-kawan, semoga konten-konten ataupun channel YouTube Anda bisa berkembang dan baik, walaupun ya modal ataupun bahan-bahan untuk membuat konten tersebut ya seperti kami ini masih tergolong minim, dan pemahaman terhadap dunia editing juga terhadap memperindah atau mempersolek konten yang sudah kita buat itu masih minim. Ya nggak masalah lah, ya kan, karena semua juga orang berawal dari seperti itu. Tidak ada yang langsung pintar, tidak ada yang langsung punya kemahiran atau keahlian. Semuanya belajar mulai dari titik yang terkecil, baru nanti dia bisa profesional. Oke ya kawan-kawan ya, cukup sudah konten kami ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian, dan kami berharap konten Anda maupun channel YouTube kantor hukum ataupun kantor pengacara Anda terus berkembang. Hidup dunia pengacara. Salam.